Halo UC People, kali ini kita akan sama-sama melihat salah satu kelenteng bersejarah di Surabaya, yaitu Kelenteng Bunbio. Kelenteng yang terletak di Jalan Kapasan 131 Surabaya ini merupakan satu-satunya kelenteng khusus agama Konghucu di Asia Tenggara, dan saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu sampai sekarang. Kalian juga bisa membaca buku tentang kelenteng ini loh, yaitu buku berjudul Bunbio, Benteng Terakhir Umat Konghucu karya Sinta Devi Ikasanti Rahayu di UC Library. Nah, kira-kira bagaimana sih sejarah dan perjalanan kelenteng Bunbio dan bagaimana kondisi kelenteng Bunbio saat ini? Yuk, sama-sama kita dengar dari penjelasan beberapa narasumber kita berikut ini. Sebelum kelenteng Bunbio ini berdiri, sudah ada kelenteng untuk dewa literatur, dan literatur itu, sastra literatur itu diasumsikan memiliki kedekatan dengan ajaran Konghucu, ya, yang sangat mementingkan itu ya, nilai-nilai intelektualitas begitu. Nah, itu salah satunya itu dewanya adalah Wencak atau dewa literatur. Nah, kelenteng itu letaknya di belakang gitu, agak ke kampung di Kapasan ini. Nah, kemudian ada gerakan yang mencoba untuk mengubah kelenteng dewa literatur menjadi kelenteng Konghucu. Ya. Nah, ketika itu memang sekitar akhir abad ke-19 ya, akhir abad ke-19 ya, itu pas zamannya perang anti perdagangan opium itu, dan juga tekanan-tekanan terhadap Tionghoa sedang sangat kuat-kuatnya pada waktu itu. Nah, di Surabaya kemudian gerakan ini mendapatkan dukungan pada saat Kang Yowe datang, Kang Yowe yang penasehat dari Kaisar Wangsu itu, dia datang ke Surabaya dan dia memberi usulan begitu, kok kelenteng yang bagus ini letaknya di belakang ya, kenapa tidak dipugar dan dibuat yang lebih bagus di pinggir jalan begitu. Nah, kebetulan ide Kang Yowe ini terjadi pada saat yang tepat begitu, datang pada saat yang tepat, yaitu pada saat komunitas Tionghoa di Surabaya ini menang gugatan melawan sebuah kongsi dagang. Jadi ini dari dulu daerah Kembang Jepun ini ya, daerah Kapasan ini adalah daerah perdagangan di mana orang-orang Tionghoa itu banyak yang berdagang, dan mereka bersatu untuk melawan pedagang Belanda, melakukan pemboikotan terhadap Handelsvereniging van Amsterdam. Ini adalah seperti kamar dagang atau persatuan dagang Amsterdam gitu ya. Mereka melakukan boikot dan mereka digugat, tetapi kemudian ternyata pedagang Tionghoa lah yang memenangkan kasusnya, sehingga kemudian pengadilan menghukum HVA itu untuk Handelsvereniging van Amsterdam untuk membayar denda. Mungkin jumlahnya lebih dari 25.000 gulden pada waktu itu jumlah yang sangat besar. Nah, itulah yang menjadi modal dasar untuk kemudian merenovasi atau membuat kelenteng yang baru ini ya, dan diikuti juga tentunya dengan sumbangan-sumbangan dari ya kapiten Cina pada waktu itu, pedagang-pedagang maupun komunitas Tionghoa pada waktu itu. Bersama-sama mereka membangun Bunbio yang kemudian diresmikannya 1907. Jadi artinya adalah kelenteng literatur gitu, kalau kelenteng kesastraan gitu. Kalau mau secara ini ya, harafiah gitu, makna harafiah.
saya menggunakan ini ya, sharing dari Seong Gyeok-chan, yang seorang tokoh Tionghoa yang cukup terkenal dan menuliskan ini apa namanya, memoir masa kecilnya yang dihabiskan di Kapasan Dalam. Seong Gyeok-chan mengatakan bahwa Bunbyo ini waktu itu menjadi gedung yang termegah begitu, salah satu gedung yang termegah di daerah ini gitu, dan kemudian menjadi tempat di mana dilakukan upacara-upacara ya, seperti misalnya pada hari tanggal 1 ya dan tanggal 15 bulan Imlek gitu, yang berbasis kalender bulan. Dan disitulah kemudian para kapiten Cina dan beberapa komunitas itu bersembahyang di sini, sehingga dugaan saya itu warga tidak berkeberatan begitu ya, walaupun mereka mungkin mengikuti upacara di sini, dan kemudian mungkin ada juga Seong Gyeok-chan juga mengakui bahwa ada Tionghoa yang memilih misalnya untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka itu dengan bersembahyang di tempat-tempat keramat, bersembahyang di kelenteng-kelenteng lain misalnya. Tetapi keberadaan kelenteng ini tidak menimbulkan sebuah keresahan atau apapun gitu, tidak. Sebaliknya, kelenteng ini juga dijadikan sebagai tempat di mana pusat pendidikan ya, kegiatan-kegiatan pendidikan itu dilakukan. Ya, sebetulnya memang ada tekanan ya, kalau tidak salah itu Jenderal Sumitro mungkin mengeluarkan aturan itu, tetapi juga ada SKB 3 Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan satunya lagi Kejaksaan Umum begitu. Nah, mereka melakukan tekanan sebetulnya kepada kelenteng untuk mengubah misalnya nama, mengubah juga format. Kalau misalnya di beberapa kelenteng itu ada figur-figur seperti Makco, Hoktek Cincin atau yang lain, itu mereka ditekan untuk berubah menjadi Tridharma, di mana di banyak kelenteng-kelenteng tersebut kemudian ada 3 figur baru yang ditambahkan, seperti misalnya Buddha, Siddhartha Gautama ya, Lao Tse, dan Konghucu. Nah, situasi Bunbyo pada waktu itu, dari percakapan saya dengan beberapa aktivis yang sepuh begitu, mereka mengatakan bahwa kelenteng Bunbyo juga menjadi target untuk pendisiplinan. Tetapi komunitas di sini itu memilih untuk bertahan, untuk tetap hanya berdoa dan berdoa kepada Nabi Konghucu saja begitu, tidak bersedia untuk diubah menjadi tempat yang tridharma begitu. Ya, fotonya Gus Dur ini ya memang tidak lepas dari jasa Gus Dur yang dirasa sangat membebaskan kalangan Tionghoa untuk mengakui asal-usul dari leluhur mereka tanpa meninggalkan spirit kebangsaannya begitu, sebagai bagian dari warga Indonesia, dengan mencabut peraturan dari Soeharto yang sangat mengekangnya. Dengan dicabutnya peraturan itu, orang Tionghoa tetap bisa menjalankan ritual maupun nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka, tetapi tetap merasa menjadi bagian dari Indonesia.
karena masyarakat Tionghoa memang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu baru membuka sekolah untuk anak-anak Tionghoa di tahun 1908. Namanya adalah Holland Citizen School atau bahasa Inggris. Sekarang menjadi perkumpulan wanita Konghucu yang ada di Kelenteng Bunbyo ini. Kalau sekarang sepertinya kegiatannya sudah mulai berkurang ya daripada di era dulu. Kalau era dulu memang lebih banyak konsen di aktivitas pendidikan, terutama pendidikan wanita dan juga anak-anak. Jadi saya memang sangat tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian tentang etnis Tionghoa di Surabaya, karena etnis Tionghoa di Surabaya itu memiliki banyak keunikan, terutama terkait dengan masalah pergerakannya. Jadi Kelenteng Bunbyo ini juga menjadi salah satu bukti pergerakan orang-orang Tionghoa yang sudah dilakukan sejak masa kolonial. Bahkan pergerakan dari orang-orang Tionghoa di Surabaya itu lebih dulu jika dibandingkan dengan pergerakan Tionghoa di kota-kota lainnya, termasuk pula pergerakan masyarakat di Bangka. Karena Kelenteng Bunbyo ini adalah satu-satunya kelenteng khusus untuk umat beragama Konghucu dan menjadi pusat pergerakan dari orang-orang Tionghoa yang ada di sana. Jadi ini tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga termasuk pula di dalamnya pusat mempelajari kebudayaan Tionghoa, terutama kesusastraan. Jadi pada akhirnya memang hasil penelitian itu saya terbitkan supaya bisa dibaca oleh generasi muda yang ingin mengetahui bagaimana sejarah etnis Tionghoa di Indonesia, terutama di Surabaya. Nah, dengan membaca buku tersebut, saya harapkan generasi muda sekarang bisa mengetahui pula bahwa di dalam sejarah etnis Tionghoa itu ada pergerakan, ada kolaborasi antara orang-orang Tionghoa dan juga kelompok masyarakat lainnya. Dan disitulah menjadi bibit kebangsaan, nasionalisme Indonesia. Sejak bulan Maret ya, awal-awal pandemi itu kita kan semua off ya istilahnya. Atas berjalannya waktu kira-kira bulan 6 pertengahan kita rapat sama Bu Wali Kota, rapat online ya, dimana rapat online itu beliau memberikan boleh dibuka sepanjang mentaati atau menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang kita lihat, kan ada, jadi satu bangku biasanya berisi 4 orang menjadi 2 orang. Nah, maka awal bulan Juli kita adakan kebaktian lagi ya secara protokol kesehatan. Jadi setelah bulan 7 itu kebaktian yang sifatnya bertatap muka, yang sifatnya terbatas, sekaligus juga kita online daring. Untuk kebaktian online kita laksanakan secara streaming lewat YouTube maupun Instagram. Jadi lewat 2 media itu kita lakukan kebaktian secara, dan itu di-handle oleh anak-anak muda, jadi yang handle anak muda. Kemudian kalau biasanya kita masih ngobrol itu enggak, setelah selesai ya kita harus langsung pulang. Ya. Karena kebiasaan kita setelah kebaktian itu kita makan-makan bersama. Nah, tapi dalam kondisi pandemi ini makan-makan kita ganti dengan beli nasi bungkus untuk dibawa pulang. Jadi nggak makan di sini. KOP itu biasanya setiap tahun kita bagi sembako
ke masyarakat. Tapi untuk tahun ini terpaksa karena mengingat kondisi dan keadaan, akhirnya kita tiadakan. Kita bagi secara terbatas saja karena saking hobi itu memang menjadi kebiasaan umat juga simpatisan untuk selalu mengirim sembako ke Bunbio untuk disalurkan kepada yang nggak mampu. Rutin mengadakan pelatihan untuk barongsai. Ini salah satu budaya yang kita lestarikan sejak dulu, meskipun ada pelarangan dari pihak jabat pada waktu itu. Nah, sekarang mungkin kita lebih membumi lagi ya. Artinya penghujung Indonesia sekarang dapat dikatakan banyak menyerap kearifan lokal juga. Jadi ada yang seperti yang kita kasih contoh tentang Pak Bindi Irawan, ya, mampu menjelaskan nilai-nilai filosofis dari ajaran Konghucu dengan diterjemahkan ke bahasa Jawa, kepercayaan Jawa, tradisi Jawa. Ternyata di situ di ajaran kejawen pun juga hampir mirip, bahkan mirip sekali. Nah, selanjutnya makanya kalau saya pribadi ini ya, mungkin kawan-kawan setuju atau tidak bahwa Konghucu di Indonesia ini dapat dikatakan Konghucu Nusantara. Konghucu yang berpijak pada kearifan-kearifan yang ada di Nusantara ini. Mungkin di Sumatera mungkin bisa berkembang bisa eksis lebih bagus kalau mampu untuk menyerap kearifan lokal di sana. Karena di sekolah kan sudah dimulai adanya pendidikan agama Konghucu. Ya, diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. Itu salah satunya. Kemudian yang informalnya kita untuk anak-anak kita juga ada namanya istilahnya, mohon maaf pinjam istilah Kristen ya, ada sekolah minggu ya yang mengajarkan etika dan budi pekerti sekaligus mengenai mungkin sejarah Konghucu, kemudian tata ibadah, Konghucu dan sebagainya. Dan yang kedua melalui kebaktian ya, melalui ceramah-ceramah, terus kemudian juga melakukan satu kegiatan pembinaan keagamaan. Ya kalau di Katolik retreat gitu misalnya ya, kita juga mengadakan seperti itu. Itulah yang bisa kita lakukan. Kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Yang wisata religi misalnya ya. Kita ngajak generasi muda untuk jalan-jalan wisata religi ke tempat-tempat ibadah. Sekaligus kita memberikan pelajaran agama. Seperti tadi yang disebutkan Pak Anuraga, salah satu kegiatan sosial kita dalam rangka beribadah atau keibadahan itu adalah Kingoping tadi. Kingoping jelaskan. Ya, Kingoping itu kan setiap setahun kan yang tadi sudah jadi kurang lebih 4.000 paket kita lakukan, dan itu untuk bahkan di luar umat Konghucu, jadi seluruh masyarakat yang di luar ya non anu lah ya. Ya, bagian tidak memandang suku, dan agama. Jadi untuk masyarakat sekitar berapa setahun yang lalu ada kejadian kebakaran di Kapasan Dalem misal. Ya seperti kita tahu itu kan yang terbakar 14 rumah, yang berdampak 3, jadi total 17 rumah. Nah, sejak kebakaran itu kita Kelenteng atau Mas Bunbio ini membuat sebuah kebijakan. Dua kebijakan yang kita ambil waktu itu apa? Yang pertama adalah memberikan fasilitas umum yang namanya toilet di belakang itu sekolah itu kita buka untuk warga yang berdampak kebakaran. Sekaligus kita juga membuka donasi untuk warga yang berdampak kebakaran. Yang mana akhirnya donasi itu terwujud pembangunan kembali rumah 17 rumah tadi. Ya, dan waktu itu ada 3 panitia, Paguyuban Masyarakat Tionghoa, Bunbio sama Masjid Cingho. Ya, jadi kita juga ikut bersyukur bahwa peran-peran atau nilai-nilai
lembaga ini mempunyai manfaat untuk minimal warga sekitar gitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Nah, itu tadi perjalanan kita melihat salah satu kelenteng bersejarah di Surabaya. Sampai ketemu di episode Kutu Buku berikutnya ya, UC People. Bye-bye.